Bagaimana jika misi NASA berikutnya ke bulan bukan untuk eksplorasi, tapi untuk menguasai? Selama puluhan tahun kita diberitahu bahwa bulan adalah milik semua orang. Sejak Neil Armstrong menancapkan bendera Amerika, bulan tetap menjadi salah satu dari sedikit wilayah netral umat manusia. Tempat di mana negara manapun yang mampu mencapainya bisa melakukan penelitian dan eksplorasi. Tapi, apakah era itu akan segera berakhir? Apakah masa depan bulan akan terlihat kurang, seperti satu lompatan besar bagi umat manusia, dan lebih seperti benteng besar milik Amerika? Apakah NASA benar-benar sedang bersiap membangun benteng otonom raksasa di bulan yang didukung oleh teknologi drone mutakhir untuk mengamankan salah satu lokasi paling berharga di bulan? Karena jika itu benar, perlombaan baru ke bulan bukan lagi soal siapa yang sampai duluan. Ini akan menjadi soal siapa yang berhak tinggal. Saat ini, Kawah Shackleton adalah salah satu lokasi terpenting di bulan. Terletak di kutub selatan bulan, ini adalah salah satu fitur geografis paling unik di bulan. Tepi kawahnya menjulang cukup tinggi, sehingga beberapa puncaknya, yang dikenal sebagai puncak cahaya abadi, menerima sinar matahari hampir 90% dari hari lunar. Namun di dalam kawah, kondisinya sangat berbeda. Selalu diselimuti kegelapan, kawah ini menciptakan perangkap dingin yang membekukan segala sesuatu di dalamnya secara instan. Kawah ini telah diteliti oleh wahana antariksa tak berawak dan hasilnya menunjukkan bahwa kemungkinan besar terdapat es air di sana. Ini adalah salah satu tempat paling tidak ramah di satu-satunya satelit kita dan juga salah satu yang paling berharga. NASA baru-baru ini mengungkapkan garis waktu 3 tahap yang akan membawa Amerika Serikat kembali ke bulan untuk pertama kalinya sejak tahun 1972. Lembaga tersebut menggelontorkan lebih dari $20 miliar untuk upaya ini dengan tujuan menempatkan para astronot kembali ke permukaan bulan dalam beberapa tahun ke depan. Tapi ini bukan sekedar menancapkan bendera lagi, ini soal dominasi. Amerika ingin membangun pijakan di bulan, dan disitulah tahap 3 berperan. Dikenal sebagai kehadiran manusia yang berkelanjutan, program ini akan menciptakan sebuah pangkalan di bulan yang mampu menampung bukan hanya para astronot, tapi pada akhirnya juga penghuni jangka panjang. Untuk pertama kalinya, umat manusia akan memiliki stasiun permanen di dunia lain. Stasiun ini akan dibangun di kawah Shackleton dan membentuk perimeter besar di sekitar kawah yang mencakup lebih dari 31.000 mil persegi. Para astronot tidak hanya akan menjelajahi bulan, mereka akan mengklaimnya. Rencananya, pangkalan tersebut akan dilindungi oleh beberapa teknologi drone paling canggih yang pernah dikembangkan. Drone-drone akan memetakan dan melacak permukaan bulan serta bergerak secara mandiri. Tapi ini bukan hanya kamera, merekalah sistem keamanannya. Drone-drone ini akan tiba di permukaan bulan jauh sebelum manusia menginjakan kaki di sana. Pada akhirnya, drone-drone ini akan digunakan untuk menciptakan jaringan pengawasan otonom saat kawah Shackleton berada di bawah kendali Amerika Serikat. Tapi NASA bukanlah pihak yang memulai perlombaan ke bulan. Perlombaan ini sudah berlangsung sejak lama. Sementara publik baru mengetahui rencana ambisius ini pada Mei 2026, NASA sebenarnya sudah meletakkan fondasinya selama bertahun-tahun. Fase pertama akan berlangsung antara tahun 2026 dan 2029 dan direncanakan melibatkan 25 peluncuran. 21 diantaranya akan mendarat di bulan. Sebagian besar misi sebelumnya ke bulan dengan menggunakan wahana antariksa tak berawak dilakukan untuk mengirim satu wahana pengintai saja. Kali ini berbeda. Tujuannya adalah mengirim hingga 4 ton infrastruktur untuk memulai proses pembangunan pangkalan bulan secara bertahap dan mengubah salah satu lingkungan paling keras di bulan menjadi tempat yang layak huni. Inti dari rencana NASA adalah Mark 1 Endurance Lander yang dibangun oleh perusahaan antariksa Jeff Bezos, Blue Origin. Selama bertahun-tahun, Jeff Bezos hanya jadi penonton saat SpaceX milik Elon Musk mendominasi perlombaan antariksa modern. Sekarang, dia diberikan salah satu misi terpenting dalam sejarahnya, dan dia harus berhasil melaksanakannya. Fase pertama, yang dikenal sebagai Moon Base 1, akan menandai dimulainya misi awal Endurance Lander ke bulan. Penerbangan awal ini dirancang untuk menguji kemampuannya dengan menargetkan Shackleton Connecting Ridge dan memastikan teknologi pendaratan serta propulsinya dapat beroperasi dengan aman. Setelah misi-misi ini selesai, lander akan mulai menurunkan muatan teknologi pertamanya. Ini termasuk kamera resolusi tinggi dan perangkat pembantu laser yang dirancang untuk membantu wahana antariksa di masa depan menentukan dan menavigasi lokasi di bulan dengan presisi yang jauh lebih tinggi. Karena akan ada banyak lagi yang akan datang. Misi Griffin 1, sebuah pendarat bulan yang dikembangkan oleh perusahaan robotika Astrobotic Technology, akan memainkan peran kunci dalam pangkalan bulan 2. Sementara Blue Origin akan menangani sistem pendaratan berawak. Misi Griffin 1 akan fokus pada pembangunan infrastruktur berat di permukaan. Salah satu pengembangan utamanya adalah Flex Lunar Innovation Platform. Ini adalah rover bulan serbaguna yang dirancang untuk beroperasi di seluruh permukaan saat pangkalan mulai terbentuk. Rover ini akan membawa muatan yang dikirim dari bumi, membawanya tepat ke tempat yang dibutuhkan saat pembangunan pangkalan bulan dimulai. Untuk pangkalan bulan 3,
Blue Origin dan Astrobotic akan bergabung dengan mitra tambahan saat misi ini memasuki tahap paling maju sejauh ini. Fase ini akan menyaksikan pengerahan pendarat Novasi Trinity yang dibangun oleh Intuitive Machines. Misi ini akan membawa teknologi analitik khusus yang akan digunakan untuk mempelajari anomali magnetik di bulan dan menyelidiki pusaran bulan misterius yang masih membingungkan para ilmuwan hingga saat ini. Untuk pertama kalinya, tahap program ini juga meluas ke luar Amerika Serikat dengan melibatkan kerjasama internasional dari mitra, termasuk Program Antariksa Korea Selatan dan Badan Antariksa Eropa. Namun kerjasama hanyalah langkah pertama menuju pengendalian. Saat NASA mulai mengirimkan infrastruktur untuk membuka jalan bagi hunian manusia, mereka juga sedang mempersiapkan perimeter terbesar dalam sejarah umat manusia. Sementara tahap awal pangkalan bulan sedang berjalan, Laboratorium Propulsi Jet NASA sedang bersiap untuk misi tahun 2028 yang akan menentukan apakah seluruh misi ini berhasil atau gagal. Drone Moonfall adalah perangkat otonom yang dapat melompat, terinspirasi dari keberhasilan helikopter Ingenuity milik NASA di Mars. Drone-drone tersebut akan dibawa dengan pesawat luar angkasa Electra yang akan mengangkut 4 drone seberat 550 pon menuju permukaan bulan. Namun alih-alih mendarat bersama mereka, pesawat utama akan melepaskan mereka saat dalam perjalanan. Hal ini akan memungkinkan drone untuk dikerahkan secara mandiri begitu mereka mencapai bulan. Dan sejak saat itu, tidak ada kapal pengendali dan tidak ada kesempatan kedua. Mereka harus bertindak sendiri. Setelah mereka mencapai permukaan bulan, mereka akan menggunakan hingga 10 kamera definisi tinggi untuk membuat peta wilayah yang sulit dijangkau di dalam kawah. Drone-dronenya dikabarkan akan dilengkapi teknologi yang memungkinkan informasi dikumpulkan secara mandiri. Ini penting karena akan memungkinkan NASA membuat jaringan survei waktu nyata di atas kutub selatan bulan jauh sebelum kru menginjakkan kaki di bulan. Karena yang akan terjadi selanjutnya adalah manusia melangkah ke salah satu tempat paling tidak bersahabat di sekitar kita. Sudah ada rencana untuk pangkalan bulan selama beberapa dekade, meskipun sebagian besar masih lebih masuk ke ranah fiksi ilmiah daripada kenyataan. Pembicaraan tentang bagaimana memberi daya pada proyek sebesar itu sering mengarah ke tenaga surya. Itu akan berkelanjutan, mudah dirawat, dan dapat diandalkan. Hanya ada satu masalah, itu tidak akan berhasil. Siklus bulan hanya menyediakan tenaga surya selama 50% dari sebulan, yang membuat bulan terbenam dalam kegelapan selama malam yang berlangsung 14 hari. Tidak mungkin membuat penyimpanan energi yang cukup untuk bertahan setengah bulan. Cadangan baterai akan sangat mahal, sulit untuk diangkut dan rentan terhadap kegagalan, dan itu berarti kematian. Kawah Shackleton adalah salah satu tempat terdingin di bulan, di mana malam bulan yang panjang dapat menurunkan suhu hingga sekitar minus 400 derajat Fahrenheit selama lebih dari 336 jam. Itu mirip dengan kondisi di Pluto, planet kerdil beku di tepi tata surya kita. Tujuannya adalah untuk menciptakan pangkalan bulan dengan pengendalian iklim yang dapat menopang kehidupan manusia dalam jangka panjang. Kegiatan manusia di luar akan dibatasi dan dilakukan dengan menggunakan pakaian khusus yang dikendalikan suhunya. Namun untuk mewujudkannya, dibutuhkan sumber energi baru. Permata mahkota dari rencana pangkalan bulan NASA adalah proyek daya permukaan berbasis fisi yang dikembangkan bersama dengan Departemen Energi. Sistem ini akan menggunakan pembangkit listrik tenaga nuklir yang mandiri dan mampu menjaga pangkalan tetap beroperasi tanpa tergantung pada malam bulan, badai matahari, atau keterlambatan pasokan. Tujuan jangka panjangnya adalah untuk digunakan sebagai bagian dari koloni Mars, tetapi sistem ini akan memulai debutnya di bulan. Visi memiliki banyak keunggulan. Sistem ini kecil dan ringan, serta dapat diduplikasi untuk pos-pos luar angkasa di masa depan. Jika berhasil, masalah daya akan teratasi. Sistem tenaga visi yang masih dalam pengembangan aktif dan dijadwalkan untuk digunakan nanti, diperkirakan akan menghasilkan hingga 40 kilowatt energi untuk pangkalan itu. Itu kira-kira setara dengan listrik yang dibutuhkan untuk menyalakan sekitar 30 rumah tangga di bumi selama 1 tahun penuh. Tapi rumah-rumah itu tidak beroperasi di bulan, mereka tidak memiliki risiko yang sama. Di bulan, kegagalan listrik akan dihitung dalam hitungan jam sebelum semua orang di basis membeku sampai mati. Tidak ada ruang untuk kesalahan di sini, dan teknologinya masih eksperimental. Akan ada tingkat risiko yang melekat bagi siapapun yang bergabung dengan proyek misi ke bulan ini. Tetapi menurut NASA, itu adalah risiko yang layak diambil, karena ada sebuah rahasia di relung tergelap Kawah Shackleton. Sesuatu yang mungkin layak untuk dipertaruhkan nyawa. Pada masa-masa awal perlombaan antariksa, memang seperti itu, sebuah perlombaan. Dunia sedang berada di tengah-tengah perang dingin dengan dua negara adidaya saling berebut keunggulan. Tidak ada yang yakin apa yang akan terjadi jika Uni Soviet sampai ke bulan lebih dulu. Apakah mereka akan menyatakan bulan sebagai wilayah kedaulatan dan mengancam serangan militer jika ada pihak lain yang mencoba mendarat di sana? Pada akhirnya, kemenangan Amerika Serikat memungkinkan masa depan di mana ruang angkasa menjadi wilayah netral yang bisa dijelajahi siapa saja. Sekarang orang-orang berusaha menjaga agar tetap seperti itu. Artemis Accords diperkenalkan pada tahun 2020 sebagai serangkaian kesepakatan tidak mengikat yang membentuk masa depan eksplorasi luar angkasa di bawah program Artemis milik NASA.
Saat ini, 67 negara telah menandatangani, termasuk Amerika Serikat, sebagian besar negara Eropa, dan kekuatan luar angkasa yang sedang naik daun seperti India, Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Namun, dua pemain utama tampak jelas absen, Rusia dan Tiongkok. Keduanya merupakan rival lama Amerika Serikat dalam bidang luar angkasa, dan khususnya Tiongkok tidak menyembunyikan ambisinya untuk membangun pangkalan bulan sendiri. Jadi, apakah Amerika Serikat akan melanggar prinsipnya sendiri? Salah satu dasar dari Artemis Accords adalah bahwa semua aktivitas di luar angkasa harus untuk tujuan damai. Negara-negara seharusnya berkomitmen pada transparansi dan berbagi informasi ilmiah yang saling menguntungkan. Hal ini tampaknya mencegah penguasaan bulan oleh negara tertentu. Tetapi Amerika Serikat memiliki celah untuk hal itu. Bagian 11 dari Artemis Accords mewajibkan para penandatangan untuk menghindari segala aktivitas yang dapat menyebabkan gangguan berbahaya terhadap operasi negara lain di luar angkasa. Secara teori, hal itu membuat pengembangan skala besar di bulan menjadi sulit. Namun lebih jauh lagi, ada pengecualian penting. Bunyi aturannya menyatakan bahwa sifat dan keberadaan zona keselamatan diharapkan berubah seiring waktu, mencerminkan status operasi yang relevan. Hal itu memberi pemerintah sedikit kelonggaran dalam menciptakan apa yang disebut zona keselamatan di bulan. Kebetulan saja, gagasan Amerika Serikat tentang apa yang disebut zona keselamatan sangatlah luas. Para kritikus program saat ini menunjuk pada Perjanjian Luar Angkasa tahun 1967 yang ditandatangani sebelum Amerika Serikat memenangkan perlombaan antariksa. Perjanjian itu pada dasarnya membatasi bulan dan semua benda langit lainnya hanya untuk penggunaan damai. Perjanjian ini ditandatangani oleh Uni Soviet pada saat Amerika Serikat berada di posisi unggul dan telah dipatuhi sejak saat itu. Tiongkok bergabung dalam perjanjian tersebut pada tahun 1983. Tentu saja, fakta bahwa hanya Amerika Serikat yang pernah mendaratkan manusia di bulan membuat perjanjian itu sebagian besar menjadi tidak relevan, tetapi hal itu mungkin akan berubah. Para kritikus terhadap rencana Amerika Serikat saat ini mengatakan bahwa hal itu berisiko menciptakan perlombaan senjata di luar angkasa. Namun hal tersebut mungkin sudah hampir terjadi. Karena ada sesuatu di bulan yang mungkin menjadi kunci bagi seluruh tata surya. Orang-orang memperhatikan misi Amerika Serikat saat ini dengan penuh minat, karena sekilas mereka memilih salah satu tempat tersulit di bulan untuk mendirikan basisnya. Apapun yang terpapar ke dalam kawah akan langsung membeku. Itulah alasan tepat mengapa harus di sana. Luar angkasa mungkin terlihat damai sekilas, tetapi sebenarnya selalu bergerak. Alam semesta selalu membawa partikel dari benda langit lain. Dengan es air sebagai salah satu yang paling umum, es itu bisa melayang dalam jumlah kecil atau terbawa dalam keadaan beku padat di komet. Bentuknya akan tergantung di mana ia mendarat. Apapun yang mendarat di kawah Shackleton akan tetap membeku padat, mungkin selama kurun waktu yang sangat lama. Diperkirakan ada lebih dari 100 juta metrik ton es air yang terkunci di sana di kawah itu. Itu lebih dari 40.000 kolam renang ukuran Olimpiade. Dalam perlombaan luar angkasa, itu bisa menjadi kartu as. Salah satu tantangan terbesar dalam membangun pangkalan di bulan adalah menjaga semua orang yang tinggal di sana tetap hidup. Makanan kemungkinan besar akan berupa kombinasi antara makanan astronot yang sudah dikemas dan dikirim ke pangkalan, serta hasil pertanian yang ditanam di bulan setelah kebun-kebun mulai dibuat pada tahap awal. Namun, air akan lebih sulit didapatkan. Tubuh manusia bisa bertahan lebih lama tanpa makanan daripada tanpa air. Hanya beberapa hari tanpa air bisa berarti kematian. Jika Amerika Serikat dapat menemukan sumber air yang dapat diandalkan di bulan, maka kehidupan di pangkalan bulan bisa menjadi berkelanjutan. Amerika Serikat mungkin baru saja menemukan kunci untuk kehidupan jangka panjang di bulan, tapi itu hanyalah titik awal. NASA dan banyak mitranya kini mengincar Mars sebagai tujuan berikutnya, dan untuk itu dibutuhkan energi. Kawah Shackleton dikelilingi oleh puncak cahaya abadi, yaitu dataran tinggi di tepi kawah tersebut. Daerah itu terkena sinar matahari selama 90% dari tahun lunar. Dengan memasang panel surya di sana, basis tersebut akan dilengkapi dengan cadangan energi yang kuat yang dapat digunakan untuk menjaga pangkalan tetap beroperasi atau memberi daya pada kapal apapun yang mendarat di satelit itu. Namun NASA bukan satu-satunya badan antariksa yang mengincar lahan yang sangat berharga ini. Misi bulan Amerika Serikat memiliki tujuan akhir yang sangat ambisius. Tujuannya adalah pertama-tama mengirimkan infrastruktur melalui misi tanpa awak, lalu mulai mendaratkan astronot pada tahun 2028. Setelah itu, fase kedua akan dilakukan. 27 peluncuran, 24 pendaratan di bulan, dan lebih dari 132.000 pon muatan tambahan yang dikirimkan ke permukaan. Dari tahun 2029 hingga 2032, fokusnya kembali berubah, membangun infrastruktur yang dibutuhkan untuk menopang kehidupan manusia secara berkelanjutan di bulan. Selama periode ini, para pemukim awal akan bekerja bersama sistem otonom untuk memperluas dan memelihara basis serta jaringan riset yang terus berkembang. Ini adalah rencana yang sangat ambisius, yang menurut banyak ahli terlalu terburu-buru. Namun Amerika Serikat sedang berusaha mengejar waktu. Itu karena mereka memiliki pesaing. Stasiun Penelitian Bulan Internasional atau ILRS adalah proyek gabungan yang dipimpin oleh Tiongkok dan Rusia yang bertujuan untuk membangun pangkalan bulan mereka sendiri. Stasiun ini akan dioperasikan oleh dua kekuatan besar yang memiliki hubungan tegang dengan Amerika Serikat, bersama dengan Pakistan, Mesir, Venezuela, Afrika Selatan, dan Serbia. Mereka sudah merencanakannya sejak lama. Tiongkok sudah melakukan misi tanpa awak ke bulan sejak tahun 2007. Badan Roskosmos Rusia juga telah meluncurkan wahana antariksanya sendiri ke bulan, meskipun dengan catatan yang lebih tidak menentu. Tapi sekarang, mereka ingin lebih dulu mencapai bulan
kecepatan daripada Amerika Serikat. Garis waktu ILRS terlihat sangat mirip dengan milik Amerika pada awalnya, dengan proses yang dimulai pada tahun 2026. Saat itulah operasi bersama akan dimulai ketika pengiriman kargo ke permukaan bulan dimulai. Setelah itu berhasil dilakukan, tahap berikutnya adalah membangun fasilitas baik di orbit maupun di permukaan seiring dengan mulai terbentuknya pangkalan. Ini akan berlangsung dari tahun 2031 hingga 2035. Sehingga jadwalnya tertinggal dari jadwal Amerika Serikat, namun tidak ada yang yakin apakah jadwal Amerika Serikat bisa tercapai. Pangkalan tersebut diperkirakan akan mulai digunakan mulai tahun 2036. Lokasinya yang membuat Amerika Serikat khawatir. Tiongkok dan Rusia cukup tertutup mengenai lokasi yang direncanakan untuk pangkalan tersebut atau seberapa besar ukurannya. Tetapi lokasinya juga direncanakan di kutub selatan bulan. Belum jelas apakah targetnya adalah kawah Shackleton, tetapi lingkungan yang kaya air di lokasi tersebut membuatnya menjadi target yang sangat menarik. Itu berarti Amerika Serikat tidak hanya melakukan misi besar untuk mengulangi keberhasilan masa lalunya. Amerika Serikat sedang berlomba untuk mempertahankan dominasinya di luar angkasa. Sejak era Sputnik, Amerika Serikat belum pernah tertinggal dalam perlombaan luar angkasa, dan mereka belum pernah harus menjawab satu pertanyaan besar. Apa yang terjadi jika pihak lain sampai di sana lebih dulu dan mengklaim wilayah mereka? Dengan sumber daya di bulan yang tampak menggiurkan dan Mars yang membayang sebagai medan penjelajahan besar berikutnya, perang luar angkasa mungkin menjadi tak terhindarkan. Itulah sebabnya Amerika Serikat menaruh perhatian pada bulan dengan cara yang tak bisa diabaikan siapapun. Sebuah benteng bertenaga nuklir tepat di atas titik paling kaya sumber daya di bulan, dijaga oleh drone paling canggih di dunia, pasti akan mengirimkan pesan itu. Sekarang tinggal membuktikannya. Ketika NASA harus mendahului Uni Soviet ke bulan, mereka mengandalkan ilmuwan terbaik yang bersedia bekerja untuk pemerintah. Tapi sekarang, mereka memiliki akses ke kumpulan talenta baru dari sektor teknologi yang termotivasi untuk mewujudkan target waktu yang tampaknya mustahil ini. Mereka tahu bahwa jika mereka berhasil, hadiahnya sangat besar, baik secara pribadi maupun profesional. Tapi mereka juga sadar bahwa jika gagal, yang dipertaruhkan jauh lebih besar daripada sekadar saham yang mereka miliki. Jika Amerika Serikat kalah dalam perlombaan luar angkasa yang baru ini, mungkin kali ini tidak akan ada kesempatan untuk mengejar ketertinggalan, karena perlombaan ini bukan sekedar untuk pamer, tapi untuk mendapatkan kunci menuju jagat raya. Teknologi untuk penerbangan luar angkasa mungkin akan segera mengalami lompatan besar. Saksikan video 20% kecepatan cahaya. Mesin cahaya baru ini benar-benar luar biasa. Untuk mengetahui apa yang mungkin akan menggerakkan masa depan perjalanan luar angkasa, tonton video ini.